Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba, sabahal khair wa ahlan wa sahlan fi hadhihi qanati. Tayyib. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan limpahan rahmat dari beliaulah saat ini kita masih dapat menghirup udara pagi yang segar ini. Kemudian salawat beriringan dengan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tayyib, pada kali ini saya akan memberikan ceramah singkat mengenai keutamaan beristighfar. Sebelumnya ceramah ini saya tujukan lebih dahulu kepada diri saya pribadi, dan begitulah. Baiklah. Istighfar merupakan sebuah kalimat berulang-ulang yang diucapkan seorang muslim untuk memohon ampun kepada Allah. Kalimatnya yakni astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kemudian mengenai keutamaan membaca istighfar, ada hadis termaktub dalam hadis riwayat Al-Baihaqi yang mana bunyinya Tuba liman wajada fi sifatihi istighfaran katsiran, yang artinya berbahagialah bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya penuh dengan istighfar. Kemudian ada 6 keutamaan dari membaca istighfar. Yang pertama yaitu menghapuskan dosa. Jadi istighfar dapat menghapuskan dosa seseorang dan mencegah terjadinya azab dari Allah menimpa kepadanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan yang artinya dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang artinya Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang beristighfar karena istighfar itu akan menghapus dosa, yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Kemudian yang kedua yakni mendapat kebaikan di dunia. Dengan membaca istighfar dengan niat yang tulus dan ikhlas, maka seseorang dapat mendapatkan ganjaran berupa kebaikan yang Allah datangkan untuknya di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu menurunkan hujan yang membawa keberkahan. Seperti dalam isi kandungan dalam Quran surat Qaf ayat 9 bahwa hujan merupakan berkah yang diturunkan oleh Allah dari langit. Seorang muslim jika ia senantiasa mengucapkan istighfar, maka Allah akan memberikan keberkahan kepadanya berupa hujan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Kemudian yang keempat yaitu mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu huwa ansakum minal ardi wasta'marukum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya. Kemudian bertawalah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Kemudian lanjut yang kelima yaitu melimpahnya rezeki. Di zaman sekarang ini tentu uang sangatlah berarti bagi sebagian orang, dan
bisa saja uang yang didapatkan itu belumlah uang yang Allah ridhai. Jadi salah satu ujian dari seorang muslim itu merupakan kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seseorang muslim bisa menyebabkan dia buta karena harta. Nah, jadi dengan memohonkan ampun kepada Allah berupa senantiasa mengucapkan istighfar, hal tersebut dapat menjadi alasan Allah turunkannya rezeki yang halal dan lagi baik kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, yakni dimudahkannya segala urusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melampaukan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Wa min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Hadis ini riwayat dari Muslim. Baiklah, dari penjelasan tadi, maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf jika dari perkataan menyinggung hati pemirsa semuanya. Tayyib. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.